Haleluya. Puji nama Tuhan. Kembali lagi kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita semua yang ada. Pagi hari ini kita boleh ada, sehat kuat, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita akan memuji akan Tuhan, memuliakan Tuhan di minggu yang pertama di bulan Oktober. Biar kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita awali dengan pujian yang berkata, ya Tuhanku, aku hendak bermasuk bagimu. Amin. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Amin. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Dan awalnya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya aku, ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada.
bagi kami, sehingga umatmu di siang hari ini boleh dapat berkumpul di tempat ini, datang untuk memuji dan membesarkan nama daripada Tuhan tidak sendiri. Kami berdoa kalau ada umatmu di dalam perjalanan, Tuhan tolong pimpin langkah mereka agar mereka tiba di tempat dengan selamat. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba-coba mengganggu ibadah di pagi hari ini, kami bersatu kami terpilih di dalam nama Yesus. Yang kiranya ibadah ini boleh pertama sampai akhir, boleh Engkau Tuhan boleh urapi akan ibadah mulai pertama sampai akhir menurut kehendak Tuhan saja sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa singers, Tuhan tolong yang membawa ibadah di pengacara di pagi hari ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik di dalam kehidupan kita semua yang ada. Hari ini kita memperingati hari di mana pengorbanan Yesus yang luar biasa bagi kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah lewat pengorbanan Tuhan itu membawa kita untuk semakin setia kepada Tuhan, karena kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita semua yang ada. Puji Tuhan, ibadah kita sudah buka dengan doa dan kita akan memuliakan Tuhan dengan pujian kita yang girang-girang. Kita sama-sama bangkit berdiri. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Hanya dengan pujian penuh hikmatnya, penuh baiknya.
bagi nama Tuhan. Haleluya. Sungguh amat baik untuk selamanya, Tuhan Yesus baik. Damai surga ada dalam hatiku, damai surga ada dalam hatiku. Glory kirang haleluya. Damai surga ada dalam hatiku, damai surga ada dalam hatiku, damai surga ada dalam hatiku. Glory kirang haleluya. Damai surga ada dalam hatiku, damai surga ada dalam hatiku, damai surga ada dalam hatiku. Glory kirang haleluya. Damai surga damai surga ada dalam hatiku, damai surga ada dalam hatiku. Glory kirang haleluya. Damai surga ada dalam hatiku, damai surga ada dalam hatiku, damai surga ada dalam hatiku. Glory kirang haleluya. Damai surga ada dalam hatiku, amin. Damai surga ada dalam hatiku, damai surga ada dalam hatiku. Glory kirang haleluya. Damai surga ada dalam, amin, amin. Damai surga ada dalam hatiku, damai surga ada dalam hatiku. Glory kirang haleluya. Damai surga ada dalam hatiku, damai surga ada dalam hatiku, damai surga ada dalam hatiku. Glory kirang haleluya. Haleluya Tuhan, biarlah damai surga, sukacita surga selalu ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita masih memuliakan Tuhan, kita masih mentinggikan Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang sungguh luar biasa, yang selalu menetapkan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang ditetapkan Tuhan untuk menerima kemenangan yang dari Dia. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya percaya kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Langkah-langkah orang yang dibuka berkenan kepadanya. Apa riwayat
Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk diisi kembali, disegarkan kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Masuklah dalam hati dan pikiran kami Tuhan, supaya firman yang nantinya kami akan terima boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita semua yang ada. Haleluya. Kita katakan pujian yang berkata, ku tetap cinta, ku tetap setia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita mau tetap mencintai Dia apa yang hidup. Kita tetap mau hidup setia di dalam Tuhan, karena Tuhan mau dalam hidup kita untuk tetap tinggal di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Haleluya.
apa yang dapat kami beri dalam ucapan syukur pujian yang sudah kami persembahkan kepadamu. Kiranya apa yang kami sudah lantunkan keluar dari hati dan mulut kami menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu, Tuhan Yesus, Engkau suci kuduskan kehidupan kami, urapi kami umat-umat-Mu, sehingga tatkala kami mendengarkan firman Allah, kami dapat menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan di setiap kehadiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Tuhan memberkati ujian kita semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini firman Allah akan berbicara tentang hal yang hari-hari kita alami atau pernah kita alami. Saudara, siapa di sini yang pernah sakit? Angkat tangan. Yang pernah sakit? Iya. Saya akan membawakan firman saya beri judul Dia Jehovah Rafa. Dia Allah yang menyembuhkan. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan firman ini, yuk kita akan buka beberapa ayat, 4 ayat yang akan kita belajar di dalam kitab Mazmur. Buka dulu Seva, Mazmur pasal 107. Sudah? Belum keluar? Oh, udah keluar ya? Oh, Mazmur 107 ayat 19. Sorry. Sama-sama bangkit berdiri sampai ayat 21. Seperti kebiasaan rohani kita, pertama saya dulu, selanjutnya jemaat Tuhan. Kita berpartisipasi rohani. Ayat yang ke-19 begini bunyinya. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ayat yang ke-21 sama-sama. 1, 2, ayat 21 ya, 3. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua dalam pembacaan firman Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita sering kali, banyak kali mendengar bahwa kita orang percaya yang hidup setia, melayani, mengiring Tuhan dengan baik, Alkitab katakan Tuhan akan adakan apa? Perbedaan. Kalau saya tanya saat ini apa bedanya saya dengan Bapak Ibu Saudara? Apa bedanya? Bedanya cuma satu, saya pakai jas, Bapak Ibu Saudara tidak pakai. Iya toh? Nah, saya mau sampaikan pertama sebuah pertanyaan. Ya. Mengapa, ini yang pertama, orang setia alami sakit? Kalau orang tidak setia sudah sakit dia tuh, karena dia tidak menghargai kasih Tuhan, gak menghargai kebaikan Tuhan, gak menghargai kemurahan Tuhan, ya, dia sakit biasa. Tetapi pertanyaan pertama, mengapa kita orang yang setia dan selalu melayani, mengiring Tuhan dengan setia alami sakit? Oh, gembala, karena ya namanya manusia.
kerja lelah sakit, ya. Kerja capek sakit. Saya beri ada 3 alasan, saudara. Bagi kita orang percaya yang sudah mengenal Tuhan, setia kepada Tuhan, ya. Hari-hari ini saya sangat bersyukur, saudara. Karena apa? Karena jemaat-jemaat Tuhan saya rasakan meskipun Tuhan belum percayakan banyak, tapi kita hidup dalam setia. Alasan pertama, kenapa orang Tuhan kita so setia, gembala kita so setia, kenapa nih sakit ini nggak habis-habis? Jangankan saudara, gembala kita, kenapa ya asam kino ini, asam urat nggak hilang-hilang? Gitu. Alasan yang pertama, bagi kita orang percaya yang setia dan dewasa kepada Tuhan, kenapa atau mengapa orang setia alami sakit? Saya beri alasan pertama gini, supaya kita tetap rendah hati. Amin, saudara. Jadi waktu kita sakit, aduh, jangan pesimis, saudara. Tujuan sakit penyakit yang kita alami bagi orang yang setia kepada Tuhan, alasan yang pertama supaya kita rendah hati. Tidak ada kesombongan, ya. Oh nih kita nih, biar tidak setia ini, tidak sakit. Bukan Tuhan yang dimuliakan, ada nilai kesombongan. Ayatnya di dalam 2 Korintus, kita akan lihat dulu, saudara. Alasan kenapa kita orang percaya sakit, yang sudah setia tapi sakit. 2 Korintus pasal 12. Tolong buka ya. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Ayat 7 sampai 9. Ya begini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Bayangkan, saudara. Penyakit bagi orang percaya menurut Rasul Paulus. Paulus itu hamba Tuhan yang hebat, rasul yang hebat. Kenapa? Karena Alkitab mencatat 13 sampai hampir 14 surat. Karena kitab Ibrani ada hamba Tuhan yang menafsirkan, yang menulis Rasul Paulus, tapi ada juga yang menafsirkan bukan dia. Jadi Rasul Paulus seorang rasul, dia mencatat di dalam Alkitab ini kurang lebih 13 sampai 14 surat. Tapi di dalam diri Paulus yang penuh dengan keterbatasan, dikatakan ada satu penyakit yang namanya duri dalam daging. Kita saja kadang-kadang kalau kena duri, ya, kena duri di tangan kita, kecil saja itu duri, kita rasa sakit, benar saudara? Sakit. Berapa hari ini saya punya kuku di ibu jari, baru masuk di daging, kita korek-korek, sakit, ya. Sampai keluar darah sudah jadi nanah, pijit, diremas kuat-kuat sampai nanahnya keluar, sakit, rasa demam. Paulus katakan duri dalam daging, dalam pandangan Paulus bilang begini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa. Jadi bayangin, ada penyakit, ada duri dalam dagingnya. Rasul Paulus nggak kecewa, bahkan dikatakan Tuhan luar biasa, beri aku duri dalam daging. Bahkan bahasa yang lebih ekstrim lagi, penyakit itu dikatakan seperti utusan apa? Iblis. Kalau utusan Tuhan itu namanya apa? Malaikat. Malaikat itu menyampaikan hanya 2 hal, menyampaikan berkat Tuhan dan menyampaikan isi hati Tuhan, itu malaikat.
Tetapi Paulus katakan penyakit yang digambarkan seperti duri dalam daging itu dibilang yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok. Terjemahan lain, untuk menggoyang-goyang dia. Ya. Kalau orang kena sakit asam urat, ini gambaran karena bukan apa saudara, pengalaman asam urat. Ya, kalau sopara itu asam urat, soba merah itu daging, menunjuk, betul? Mau injak tanah rasa-rasa, Duri dalam daging yang ada di dalam tubuh Rasul Paulus itu tiap hari memberi menggocok, menggoyang terus sampai dia rasakan sakit. Tapi saudara perhatikan, dalam kesakitannya Rasul Paulus berkata, supaya aku jangan apa? Meninggikan. Ayat 8, tolong saya Pak. Ayat 8. Tentang hal itu aku sudah berapa kali? 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur, lari daripadaku. Rasul Paulus benar-benar rasakan sakit, lalu dia berdoa kepada Tuhan dengan menangis, dengan mungkin berpuasa. Dia berkata, Tuhan, ambil ini dulu di dalam dagingku 3 kali. Tapi ayat selanjutnya yang terakhir, ayat 9. Tetapi jawab Tuhan. Jadi Tuhan itu menjawab, saudara. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Alasan yang pertama, kenapa orang percaya yang setia itu alami sakit, tujuannya apa? Kita hidup dalam kerendahan. Ternyata hidup dalam kerendahan itu bukan direndahkan, bukan dipermalukan, bukan tidak menjadi berkat. Ternyata hidup dalam kerendahan ada beberapa hal yang sempurna. Dikatakan dalam kerendahan Tuhan menyempurnakan kasih-Nya atas kita. Katakan amin. Amin. Yang pertama, waktu kita hidup dalam kerendahan, kita tidak direndahkan, tetapi Tuhan sedang menyempurnakan pertolongannya. Selanjutnya dikatakan Tuhan itu senantiasa memberikan kuasa supaya kuasa Kristus turun. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah kita itu Allah Yehova. Mungkin Paulus berpikir waktu dia berpuasa, berdoa dengan sungguh-sungguh, dia kata, Tuhan, ambil dulu di dalam dagingku, ambil penyakitku, sembuhkan penyakitku. Tapi Tuhan jawab, cukup kasih karunia. Amin saudara. Yang ketiga, Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberikan segala sesuatu cukup bentuk kasih karunia. Ini alasan yang pertama yang harus kita tahu. Kenapa kita orang percaya sudah setia ke Tuhan, mengalami sakit, jangan pernah kecewa, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Ternyata tujuan yang pertama supaya kita tetap hidup dalam kerendahan hati. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam bentuk pertanyaan, kenapa orang yang setia alami sakit penyakit? Alasan yang kedua saya tulis ini, supaya kita tahu memuliakan Tuhan. Yang tadi, yang pertama supaya kita tahu merendahkan diri. Yang kedua alasannya supaya kita tahu memuliakan Tuhan. Lukas pasal yang ke-13. Buka dulu Seva. Lukas 13 ayat 12 dan 13. Lukas 13 ayat 12 dan 13. Lukas 13. Ini alasan kedua
kedua, kenapa orang setia Tuhan izinkan alami sakit? Ayat 12 begini. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu sudah sembuh." Ayat 13. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Saudara perhatikan, ya? Ini luar biasa. Di dalam Lukas 13 ini, ya. Lukas 13 ayat 12. Proses bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Kenapa Tuhan izinkan kita alami sakit? Tujuan yang kedua, supaya meskipun dalam sakit kita memuliakan, sama dengan wanita ini, perempuan ini, ya. Dia memuliakan Tuhan. Allah kita itu Allah yang luar biasa. Kalau dia mau menyembuhkan, selalu memakai kata seketika itu juga. Tahu seketika itu benar, saudara? Waktu kita berkedip marah, itu seketika itu seperti itu. Bahkan Alkitab katakan kalau Tuhan memulihkan itu orang percaya seperti orang yang sedang bermimpi. Ya, orang yang mimpi itu kadang-kadang kita punya mimpi besar, saudara, benar? Sama dengan Daud. Daud punya mimpi, mungkin Tuhan, aku ingin kayak kakakku, Tuhan, lebih badan tinggi, gagah, jadi tentara, jadi polisi, ya. Aku ingin Tuhan. Ternyata Tuhan punya mimpi buat Daud jauh lebih hebat. Daud tidak hanya sekedar jadi tentara, dia jadi panglima tentara. Amen. Karena dia seorang raja, dia seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Ini alasan yang kedua, kenapa orang yang setia juga alami sakit. Jadikan sakit penyakit itu sesuatu yang tidak mengenakan itu. Bagian yang kedua, sesuatu yang tidak mengenakan itu adalah kesempatan untuk kita memuliakan Tuhan. Yang ketiga, alasan yang ketiga, kenapa orang yang sakit, orang yang setia itu alami sakit. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-38. Ini alasannya. Roma 8 ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ya. Ayat selanjutnya, saudara, ayat, ya. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, kenapa kita alami sakit? Bagian yang ketiga, segala di dalam dunia ini bentuknya itu bagaikan ujian. Seberat apapun ujian, seberat apapun tantangan, seberat apapun godaan, Alkitab katakan bagian yang terakhir ini, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari apa? Kasih Allah. Biasa kalau umpama saya bersahabat dengan Om Yul, ya, ini manusia bersahabat dengan Om Yul. Lalu satu ketika saya sakit parah. Lalu contohnya, mungkin saya harus berobat dan mesti memakan biaya banyak ratus juta. Ya, Om Yul bukan meninggalkan saya. Dia bilang, minta maaf kita nggak mampu tolong, tapi Allah kita
Meskipun dalam keadaan sakit yang parah, Allah tidak memisahkan dirinya dari kita. Amin. Bagian yang terakhir, kenapa orang yang setia itu alami sakit? Supaya kita memahami, dalam keadaan separah apapun, kata Alkitab, Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak memisahkan kasih-Nya, Allah tidak memisahkan cintanya, Allah tidak memisahkan berkat-Nya dalam hidup kita. Ini Allah kita sendiri. Makanya saya sangat berkeyakinan sampai hari ini. Satu waktu saya pernah saksikan kepada Bapak Ibu Saudara. Waktu saya melayani, satu waktu saya melayani dengan sukacita. Tuhan izinkan buka sidang baru, ya. Sidang itu pekerjaan Tuhan, pelayanan itu ada masalah, lalu saya ada di dalam, saya perbaiki. Begitu sudah baik, lalu gembala saya bilang, Markus, bukan untuk nganai pelayanan, ngana cari sendiri. Sakitnya tuh di sini, benar saudara? Saudara masih ingat kesaksian saya? Lalu waktu saya sakit hati, saya tinggalkan Tuhan. Maksudnya saya di tempat Tuhan, tanda mulai melayani 100%. Biar kita membantu. Lalu saya bekerja di perusahaan. Ternyata itu tidak senang. Tidak senang. Tuhan tahu-tahu seperti kena guntur, kena petir. Saya ada daging tubuh di telinga. Lalu saya berpuasa 3 hari, saya mohon ampun kepada Tuhan. Lalu saya kembali, Tuhan, saya tetap mau melayani. Waktu saya putuskan seperti itu, terjadi mujizat. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan yang terpuruk, kadang-kadang kita manusia gampang lemah, gampang sakit hati, gampang kecewa. Tapi bagi orang percaya yang setia kepada Tuhan, kalau kita alami hal yang buruk, sakit, penyakit, kita mesti tahu Allah itu tidak pernah menjauhkan dirinya, tidak pernah memisahkan dirinya dalam hidup. Ini 3 alasan kenapa orang yang setia alami sakit. Jadi saudara, kalau saudara dan saya alami sakit, jangan pernah kecewa melayani Tuhan, jangan pernah kecewa mengiring Tuhan. Anggap saja yang pertama, waktu kita alami sakit, kita diajar oleh Tuhan untuk apa? Hidup dalam kerendahan. Yang kedua, kita diajar Tuhan untuk hidup selalu memuliakan Tuhan. Yang ketiga, kita tahu segala macam ujian memberikan pengertian kepada kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah memisahkan kita. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, ini yang umum. Mengapa manusia bisa sakit? Kalau tadi kenapa orang yang setia bisa sakit? Lalu kedua pertanyaan, kenapa orang atau manusia bisa sakit? Jadi semua manusia ini, baik jasmani, baik yang rohani dan tidak rohani, yang kenal Tuhan dan tidak kenal Tuhan, semua pasti alami sakit, pasti dapat rasakan sakit. Ini saudara, ya. Kenapa semua manusia punya potensi sakit? Jawaban sesuai firman, karena semua manusia sudah berbuat dosa. Benar saudara? Berbuat dosa. Yang menjauhkan engkau dari Tuhan karena dosamu, yang membuat engkau sakit karena dosamu. Jadi semua kita punya potensi sakit. Tapi bagi kita orang percaya, kita punya Allah Yehova Rafa. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panji keselamatan. Yehova Shalom, Sang Damai. Bapak Ibu Saudara, bagi kita orang percaya dalam diri kita ada potensi yang gampang kita kecewa, gampang kita lemah,
gampang kita sakit. Semua itu dialami karena kita orang percaya. Alasannya kenapa orang semua manusia bisa sakit? Karena kita manusia penuh dengan dosa. Ada dosa, ada kekurangan. Saudara tahu dosa apa? Bahasa teologinya hamartia. Hidup yang tidak tepat sasaran, hidup yang tidak tepat menurut maunya Tuhan, itu dosa. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, kenapa atau mengapa manusia bisa sakit? Saya tulis karena pekerjaan iblis. Ya, biar saudara jaga hidup sehat. Ya. Kata prinsip orang pintar, prinsip orang kesehatan, mensano incorpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Meskipun saudara jaga makan baik-baik. Apalagi saya banyak kali diingatkan jemaat, diingatkan orang tua, diingatkan hamba tuh, gimana? Badan suka gitu, kurangi makan daging. Saya bilang saya tidak kuat makan daging. Ada tapi gembala senior di sana, orang Nias, gembala namanya makamnya Jawa. Kalau makan daging babi, saudara, mohon maaf, ya, makan daging babi 3 kilo sampai 4 kilo dia sendiri makan. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Cuma makan itu daging dimasak, nggak pakai nasi, makan habis. Oh, kuat sekali. Tuhan kok berkuasa. Habis makan itu aneh terangkan dalam hati saya. Luar biasa loh. Orang Nias. Kalau makan durian, saudara, ini saya saksikan sendiri. Durian begini besar. 3 dia makan sendiri habis. Masih dia bilang belum apa-apa. Kalau orang Nias dibilang kalau makan durian bagus yang mengkal katanya, yang mentah. Oh, aneh ini orang Nias ini. Kalau yang so jatuh kata so busuk ke durian. Jadi yang belum jatuh itu yang dia makan. Om ini bagus, saya dulu ini bohong. Kalau memang betul Om, kita mau cari itu yang mentah. Kita bawa saudara yang mentah. Besar juga, mana sih mentah? Jatuh ini ada dimakan pokoknya jatuh belum masak. Dia makan saudara itu. Dia makan sampai dia biji-biji. Letak, betul. Ini manusia luar biasa ini. Sekarang sedikit-sedikit sakit. Ya. Istrinya itu Ken Seva, pernah belajar karate. Kalau istrinya dia pelayanan di laut, saudara. Kalau di laut naik katinting, ya, tahu katinting kan? Pompong. Dia kan mesin diesel, dia engkol sendiri, dia start sendiri. Ini ibu gembala. Tapi tidak bisa, saudara, tidak mampu. Ini ibu gembala mampu. Usia sekarang mungkin 60 lebih sedikit. Bapak Ibu Saudara, sehebat apapun kita menjaga pola makan kita menjaga itu sangat penting. Tapi alasan yang kedua yang kita mesti tahu, mengapa manusia bisa sakit. Di sini alasan yang kedua, karena iblis itu mencari cara, pekerjaannya bagaimana supaya kita itu sakit. Ya. Ada penyakit yang kadang-kala iblis itu buat kayaknya nggak penyakit, tapi itu membahayakan. Iblis buat supaya saya sakit hati, pasti baik tulis. Atau sebaliknya, iblis buat supaya gara-gara gembala omongan itu sakit hati kita.
Itu iblis bekerja, saudara. Supaya apa? Supaya kita tinggal dalam roh sakit hati. Gak usah orang lain. Kadang-kadang kita suami istri, benar saudara? Ada kalanya kita kecewa. Ibu gembala kadang-kadang kecewa pak kita juga kecewa pak dia. Ya. Kadang-kadang yang buat kecewa hal-hal kecil. Mami, kok nggak masak? Aduh, Pi. Tahu mau masak apa? Banyak itu di kulkas Pak, nggak mau masak. Dasar malam malas. Nggak disuruh cemburu, ibu gembala suruh cemburu. Ajak ngomong langsung diam. Kenapa saudara? Sakit hati karena kata-kata itu. Benar saudara? Iblis itu kerjanya seperti itu. Bagaimana kita selalu alami baik sakit dalam tubuh, jasmani maupun sakit rohani. Ini bagian yang kedua. Bagian yang paling terakhir melalui kebenaran firman hari ini. Mengapa manusia bisa sakit? Ya, ini yang paling masuk akal. Mazmur 90. Buka ayat yang paling terakhir. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Begini bunyi pengalat. Oh belum. Mazmur 90 ayat 10. Gak bisa keluar ya? Gak bisa keluar. Oh karena gak bisa keluar, saya yang buka saja. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Begini. Masa hidup kami berapa tahun? 70 tahun. Dan jika kami kuat berapa? 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Tidak bisa keluar ya. Saudara perhatikan. Bagian yang paling terakhir. Kenapa manusia bisa sakit? Masa hidup kami 70 tahun. Sekarang gembala sudah 50 tahun. 51 tahun. Jaka so makin apa itu? Tipis. Ya. Masih yang ulang tahun selalu bilang panjang umurnya. Yang benar sebetulnya apa? Tak kurang umurnya, tak kurang umurnya. 70 maksimal 80. Ya. Kalau 70 masuk ke 80 kata firman Allah, ya kebanggaannya yang dianggap hebat, yang dianggap luar biasa, apa kebanggaannya? Adalah kesukaran. Tidak bisa nanti kalau 80 saya jatuhnya, tidak akan mungkin bisa. Betul saudara? Balik hebat. Itu mati itu bukan sebuah kekurangan kata Alkitab, itu kebanggaan. Bapak Ibu Saudara, alasan yang terakhir kenapa manusia bisa sakit, supaya kita menyadari kita itu ada keterbatasan. Amin saudara. Ada keterbatasan. Itu sebabnya melalui kebenaran firman Allah di hari ini, kehidupan kita itu yang ada penuh dengan keterbatasan. Kita mengaku Tuhan, Engkau Jehovah Rafa, Engkau yang menyembuhkanku, Engkau yang memperbaiki tubuh jasmaniku, Tuhan Engkau yang menyembuhkan sakit hatiku. Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Allah, mari kita akan bersyukur. Dan sebentar kita akan ada dalam perjamuan Tuhan. Melalui perjamuan Tuhan, kita akan melihat Tuhan pulihkan hidup kita. Katakan amin. Amin. Melalui perjamuan Tuhan kita akan melihat Tuhan akan menyembuhkan kita.
menyanyi satu lagu. Mungkin saudara boleh belajar lagu ini. Apapun yang terjadi, ya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam, tak pernah ku ragukan janji-Mu sekali lagi, Tuhan. apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi maupun lembah yang gelap, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan pulihkanku. tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan pulihkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, waktu Haleluya. kita menyanyikan lagu ini, saya pribadi merasakan firman Allah itu sanggup merubah kita. Firman Allah itu Amen. sanggup membenahi kita. Kalau hari ini engkau datang dengan sakit, engkau datang dengan susah, Yesus Tuhan. satu hal, Tuhan kita yang berfirman, Dia bisa menyembuhkan dan Dia Amen. bisa memulihkan keadaan kita. Kita nyanyikan refnya saja, kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Haleluya. Kau berfirman Dan sembuhkanku, Kau bersabda, Kau bersabda dan pulihkan. tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagiku, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, saya mengundang Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan pulihkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, kami mau melihat kuasa Kau bersabda dan pulihkanku. seberapa kami umat-umat-Mu yang hadir. Tiada yang mustahil bagi Mengikuti perjamuan-Mu. Yesus, ku percaya padamu.
Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda Dan pulihkanku. tiada yang mustahil Bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman Kau berfirman firman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan pulihkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan pulihkanku. tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Salibnya Salibnya, selamat mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Salibnya, disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapak Ibu Saudara, angkat Haleluya. dengan tangan kananmu, angkat melebihi kepala kita masing-masing. Haleluya, haleluya, Yesus. Hari ini Tuhan sudah berfirman, Glory, 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 glory. Dia Allah yang menyembuhkan, Haleluya. Dia Allah yang memulihkan. Amin. Engkau pegang roti dengan imanmu. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah momen yang istimewa di mana Tuhan akan memberkati hidupmu. Tuhan akan Amin. memulihkan Amin. keadaanmu. Tuhan akan menyembuhkan penyakitmu. Dengarkan pembacaan firman Allah. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, Oh, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Yesus. Kami sembuh Tuhan, kami pulih Tuhan, kami diberkati oleh-Mu. Angkat cawan dengan tangan kanan kita. Haleluya, haleluya. Dengarkan pembacaan firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, haleluya. beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang hebat. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang sangat baik. Tuhan Yesus yang sungguh mulia. Tuhan, inilah kami hamba-Mu dan umat-Mu. Engkau cukup mengerti kedalaman hati kami. Ada banyak persoalan hidup kami, ada banyak masalah hidup kami, ada banyak masalah kesehatan kami. Namun yakinlah kami, percayalah kami, tatkala kami mengikuti perjamuan-Mu, kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Keluarga lepas keluarga kami diberkati, pribadi lepas pribadi kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat perjamuan Tuhan Terima di kasih. minggu ini, di saat ini. Amin. Kami hamba-Mu sudah mewartakan apa yang Tuhan mau sampaikan buat kami. Sehebat apapun kami, Engkau selalu menghendaki kami hidup dalam kerendahan hati. Amin. Sehebat apapun, sebisa apapun kami, Engkau menghendaki untuk kami hidup selalu Engkau memuliakan selalu Tuhan. bersama-sama. Karena kami menyadari kami penuh dengan keterbatasan. Tanamkan meteraikan firman-Mu di setiap kehadiran kami. Terima kasih. Tanamkan meteraikan berkat perjamuan-Mu di Amin. dalam Amin. kehadiran Amin. kami. Apabila sebentar kami melayani Tuhan lewat korban, Tuhan Yesus berkati korban tersebut. Kami terima perjamuan, kami terima firman Allah di Amin. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Waktu kita kepada yang dalam. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sama-sama sudah diberkati, baik lewat firman Tuhan, begitu juga dengan perjamuan Tuhan. Biarlah apa yang kita terima pada saat ini itu memberkati kehidupan kita untuk kita semakin setia di dalam melakukan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah keringan tulang. Hati yang berduka duka darurat mendatangkan
setiap apa yang kita lakukan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan masuk pada penyampaian, dan untuk penyampaian ibadah kita tetap berjalan seperti biasa. Untuk ibadah hari Kamis, ibadah di gereja. Jadi hari Kamis jam 5 sore orang berjumpa di tempat ini bersama kita memuji, memuliakan serta mengagungkan nama Tuhan. Selanjutnya hari Jumat ada doa dan puasa, dan hari Sabtu hari Minggu orang kembali berjumpa di tempat ini satu dengan yang lain. Kita bersama-sama memuji, memuliakan, mengagungkan nama daripada Tuhan. Sekedar tambahan, bulan ini bulan Oktober. Tinggal 2 bulan lagi orang ada di bulan Desember. So DP sibuk-sibuk, membutuhkan biaya yang banyak, jaga kesehatan, orang siapkan orang kehidupan biar orang tetap terus ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita. Tuhan penghujung ibadah kami Bapa di surga, dalam kasih anugerah-Mu, inilah rangkaian ibadah yang dapat kami beri, dapat kami persembahkan sebagai wujud cinta syukur kami kepada Tuhan. Amin. Maka di belakang mimbar-Mu yang Tuhan Yesus, seberapa kami umat-umat-Mu yang ada di tempat kediaman mulia Tuhan, berkati kehadiran kami. Hamba berdoa, memohon, meminta keyakinan kami hamba-Mu, berkat Tuhan nyata di atas keluarga Ibu Janda Nur bersama mereka. Berkati keluarga Ibu Janda ini Tuhan. Amin. Engkau mengenal hatinya, berkati seluruh anak-anak di mana saja berada, baik yang ada di Makassar, di Palu, yang ada di Silian Raya, yang ada dalam pendidikan sekolah Alkitab, yang ada dalam rumah tangga mereka. Tuhan, Engkau berkati semua keluarga ini. Berkati keluarga Ibu Janda, Tante Betsy, Tuhan tolong. Engkau berkati Ibu kekasih ini Tuhan. Engkau mengenal hatinya, Engkau lah kekasih hati dari Ibu kekasih, dan berkati senantiasa dengan kesehatan. Terima kasih. Berkati keluarga umat Tuhan, keluarga muda, keluarga penomban sholat. Ada bersama dengan kami, suami, istri, anak mereka bebas. Tuhan tolong Engkau berkati keluarga ini Tuhan. Berkati hatinya, berkati pekerjaannya, berkati kerinduannya, keluarganya senantiasa. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati keluarga Peleanu Matania,
Tuhan Engkau memberkati suami istri bersama anak cucu, Seva, bahkan Tuhan Yesus cucu, keluarga Mary diberkati. Kesetiaan keluarga ini Tuhan, keluarga Penaruakan ini senantiasa dididik dan diberkati oleh Tuhan. Orang tua kami Umarum juga Tuhan tolong Engkau berkati. Adik mereka Najar Tuhan tolong berkati. Terima kasih Engkau memberkati Tuhan Yesus pemuda dari Tombatu, Tuhan tolong cucu dari Ibu Mili, Tuhan tolong Engkau berkati Tuhan. Engkau yang memberkati kehidupan masa mudanya, masa depannya dalam lindungan kasih. Terima kasih. Engkau memberkati keluarga Bahini Nyue. Engkau tolong keluarga itu, suami istri, anak cucunya diberkati. Terlebih di hati kami anak mereka Suli yang membutuhkan kasih sayang Tuhan yang istimewa. Tuhan terus jaga lindungi Suli Tuhan, keluarga anak mereka Rifka. Tuhan Yesus dalam perang ada di mana Wali dan sekitar itu, tolong Engkau berkati. Amin. Berkati Andres, berkati Moi, Talia, sudah melayani Tuhan hari ini. Tuhan berkati adik-adik Talia, baik tadi maupun Wali, berkati Tuhan. Diberkati keluarga kalangan keluarga Soraya Tuhan, Engkau tahu hatinya, Engkau tahu kehidupan untuk melayani Engkau. Diberkati suami istri bersama cucu-cucu yang ada, keluarga anak mereka Iwan maupun Tuhan Yesus Rama diberkati. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Engkau juga memberkati umat-umat yang lain yang tidak dapat hamba-Mu sebutkan. Yakin dan percaya kami semua yang ada di ruangan tempat, kami diberhargakan oleh Tuhan. Jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tangan bersama. Seiring tangan kita melangkah, jemaat Maha Tuhan, arahkanlah hati. Marilah kita pulang membawa berkat rahmat dan anugerah, cinta kasih, persekutuan, penghiburan Allah Roh Kudus membela, menyertai hidup saudara dan sekalian mulai minggu ini, siang ini sampai merata Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Untuk akhiri ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat ya. Rahmat heran karya bakti-Mu. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk dalam